semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan ucapan puji syukur kita kepada Tuhan. Haleluya.
dan haus Tuhan ingin mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami melalui Bapa Gembala kami Tuhan. Engkau berapi Bapa Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, shalom saudaraku, puji Tuhan, senang sekali kalau kita masih bisa berjumpa pada ibadah online pada di bulan Mei ini. Dan puji Tuhan, saya percaya keadaan kita semua seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, saya percaya Tuhan selalu menjaga melindungi kita. Amin, haleluya. Mari kita masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus. Dan kemarin hari Kamis kita peringati ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya rindu kita semua yang ada pada minggu pagi ini, kita juga boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita. Saya ajak kita semua untuk kita buka di dalam firman Allah yang saya akan sampaikan kepada kita, saudaraku. Nah, ada beberapa poin yang saya akan mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita bawa Alkitab kita, siapkan Alkitab kita masing-masing. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan bahwa setelah saya baca firman, setelah saya pelajari firman, saudaraku, sebenarnya inti dari kepercayaan orang Kristen, dasar dari kepercayaan orang Kristen, anak-anak Tuhan adalah tentang pribadi daripada Tuhan Yesus. Dan kita tahu bagaimana kedatangan Tuhan, saudaraku, yang kita peringati hari Natal. Dia datang ke dalam dunia, lalu setelah itu kehidupannya selama 3,5 tahun. Dan firman Allah mengatakan, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan manusia yang ada di mana dia ada pada waktu itu, di Bethlehem, saudaraku, di Yerusalem dan daerah sekitarnya. Dan 3,5 tahun Tuhan Yesus menyatakan diri, saudaraku, sebagai juru selamat. Lalu kemudian, saudaraku, kematiannya, dan kita tahu di dalam Alkitab mengatakan ada saatnya Tuhan Yesus harus mati, saudaraku, disalibkan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dan yang luar biasa, pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian, saudaraku. Kenapa Yesus mati? Karena untuk menebus dosa salah kita, ya. Karena firman Allah berkata, upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi percaya kepada Yesus, saudaraku, dia mati dari kayu salib, maka kita akan memperoleh keselamatan. Begitu besar kasih Bapa kan dunia ini sehingga dia karuniakan, dia korbankan anaknya yang tunggal. Karena siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Lalu saudaraku, kita tahu setelah Yesus mati pada hari ketiga dia bangkit. Nah, saudaraku, dan 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa? Sampai dikatakan berulang-ulang, saudaraku, supaya murid-muridnya percaya. 40 hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian, 40 hari berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya yang ragu, yang bimbang, yang cemas, supaya mereka percaya bahwa dia adalah Mesias, juru selamat bagi umat manusia. Nah, saudaraku, yang kita tahu, saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan seperti ini, bahwa ketahuilah, aku akan mengirim kepadamu janji Bapa, saudaraku. Ya. Nah, coba kita lihat di dalam Kisah Rasul, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-24, saudaraku, ya. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49 saya akan sampaikan kepada saudara. Dikatakan di dalam firman Allah Lukas 24 ayat yang ke-49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, ya, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi saudaraku, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Jadi saudaraku, kita percaya bahwa ini adalah pencurahan daripada Roh Kudus. Jadi kita tahu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku, dia berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Nah, saudaraku, lalu kemudian yang terakhir yang kita nggak boleh lupa adalah, saudaraku, coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, ayat yang ke
11, Kisah Rasul pertama ayat yang ke-11, firman Allah berkata, dan hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, jadi saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam firman Allah, seperti Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, saudaraku, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini yang namanya the second coming, saudaraku. Ya, jadi Bapak Ibu coba sekali lagi saya akan bawa saudara untuk sejenak merenungkan baik-baik. Dasar inti dari kepercayaan orang Kristen adalah yang pertama kedatangan Tuhan, kita nggak boleh lupa saudaraku. Yang kedua adalah kehidupannya 3,5 tahun di dunia ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah kematiannya saudaraku di atas kayu salib. Yang keempat kebangkitannya dari kematian saudaraku. Firman Allah berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut, kematian. Lalu kemudian saudaraku yang kelima saudaraku, kedatangannya kembali. Seperti dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Nah, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya rindu pada pagi ini saudara, dengar baik-baik. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus kedatangannya kita sudah terjadi, kemudian 3,5 tahun di dunia ini itu sudah terjadi saudaraku. Kematiannya itu dikatakan oleh firman Allah, kebangkitannya saudaraku, kenaikannya terangkat ke surga, itu semua digenapi. Tinggal satu yang belum digenapi, kedatangannya untuk yang kedua kali saudara. Untuk siapa? Untuk gereja-gerejanya di dunia ini. Nah, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, Tuhan bilang apa sama kita saudaraku? Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Firman Allah berkata seperti ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dengar baik-baik saudaraku. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Tuhan Yesus tinggalkan para murid-muridnya pada waktu itu, Tuhan berkata seperti ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, mungkin kita bisa katakan ini mungkin berbicara tentang nubuatan saudaraku. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kali. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan Yesus naik ke surga saudaraku, murid-muridnya sekarang tinggal sendiri saudaraku, secara fisik. Tetapi firman Allah mengatakan tadi yang baru saya bacakan, bahwa aku, kata Tuhan, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi saudaraku, sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sementara dia berkata, aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya Tuhan gak jauh-jauh dari kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan mewanti-wanti, dia berkata kepada murid-muridnya. Di dalam Lukas 24 yang baru saja tadi kita baca saudaraku, saya akan baca ayat selanjutnya. Lukas 24 ayat yang ke-49 yang tadi saya baca, dan saya akan baca sekali lagi buat saudara. Dan firman Allah berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kepuasan dari tempat yang tinggi saudara. Jadi maksudnya adalah Tuhan berkata, aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kapan dia akan datang kembali saat pribadi buat kita? Ini terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya. Roh Kudus siapakah itu saudaraku? Dia adalah Roh Tuhan. Dia adalah Roh Yesus. Dia, walaupun secara fisik Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia sudah kembali ke surga saudaraku. Dunia bukan rumahnya saudaraku, sama seperti kita. Rumah kita bukan di dunia, rumah kita nanti di surga. Dia kembali ke surga. Sementara saudaraku, Tuhan tahu selama kita hidup dalam dunia ini, ketika murid-murid yang Tuhan sudah tinggalkan, dan firman Allah mengatakan, Tuhan tahu saudaraku, ada banyak tantangan yang mereka hadapi, ada banyak pergumulan, ada banyak kesusahan yang mereka akan alami. Sementara Tuhan Yesus secara fisik sudah tidak ada dalam dunia ini. Dengan cara bagaimana supaya anak-anak Tuhan, supaya murid-murid itu pada waktu itu mereka bisa kuat menghadapi tantangan dan pergumulan? Satu-satunya cara, Tuhan kirimkan Roh-Nya kepada murid-muridnya pada waktu itu saudara. Makanya dikatakan di dalam Yohanes saudaraku, aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan tahu sebentar dia akan kembali ke surga. Sementara murid-murid masih hidup di dalam dunia pada waktu itu, sama seperti kita sekarang. Tapi
Tuhan berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Janji Tuhan ya kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kamu harus tinggal dalam kota ini. Ini namanya karantina, saudaraku. Ini namanya lockdown pada waktu itu. Karantina secara tidak langsung. Kamu harus tinggal di dalam kota ini. Jangan kemana-mana sebelum kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Apa itu kekuasaan dari tempat tinggi? Itu adalah kuasa Roh Kudus, saudara. Supaya murid-muridnya tidak lagi sendiri, tapi Tuhan bersama dengan mereka untuk selama-lamanya. 3,5 tahun Yesus Tuhan secara fisik bersama dengan murid-muridnya. Tapi setelah Tuhan kembali ke surga, Tuhan Yesus secara fisik tidak lagi bersama dengan murid-muridnya. Tapi Tuhan berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakmu. Apa itu, saudaraku? Roh Tuhan, Roh Kudus. Jadi saudara yang sangat dikasihi Tuhan, untuk kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, the second coming ini, so kita nggak tahu kapan ini akan terjadi. Tapi firman Allah mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman, saudaraku. Seperti yang malaikat berkata, seperti kau melihat Tuhan Yesus naik ke surga, maka kau akan lihat kembali dia akan turun dengan cara yang sama. Itu namanya the second coming, saudaraku. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum itu terjadi, maka gereja Tuhan, anak-anak Tuhan perlu diperlengkapi oleh kekuasaan dari tempat tinggi. Karena firman Allah juga katakan, musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan, saudaraku, kalau kita nggak terima kuasa Roh Kudus, apa yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya? Karena itu dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita ayat yang terakhir, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dengan sangat jelas Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Tuhan turun dalam hidup kita. Kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab itu saudaraku, saya percaya kalau kita nggak dipenuhkan oleh Roh Kudus, siapa yang kuat, siapa yang dapat menghadapi tantangan akhir zaman ini, saudaraku? Bapak Ibu, saya percaya COVID-19 ini, saudaraku, ini satu ujian buat setiap orang, khususnya buat anak-anak Tuhan. Bisa nggak mereka menghadapi, melewati ini semua ujian, cobaan yang berat ini, saudaraku? Saya percaya kalau kita nggak ada kuasa Roh Kudus, sama seperti murid-murid Tuhan, ketika mereka belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka tercerai-berai ketika Tuhan Yesus ditangkap, saudaraku. Tapi sebaliknya, Kisah Rasul pasal yang kedua yang mengatakan kepada kita, ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, ketika mereka berdoa di loteng Yerusalem, mereka dikarantina secara pribadi pada waktu itu, saudaraku. 10 hari mereka berdoa. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan curahkan Roh, ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, sejak saat itu mereka berubah, saudara. Sejak saat itu, saudaraku, haleluya, Tuhan Yesus dalam tanda petik ada di dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Dan mereka pergi memberitakan Injil, dan mujizat demi mujizat, kuasa yang dahsyat dari surga menyertai langkah kehidupan mereka setelah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang sangat dikasihi Tuhan, untuk kita supaya bisa bertahan sampai kepada garis finish dalam hidup kita, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput gerejanya, saudara dan saya, kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus dalam diri kita, itu memampukan kita, saudaraku, untuk kita bertahan dan untuk kita menang dalam dunia ini. Amin, saudaraku. Saya berdoa pada pagi hari ini, saudara, lewat kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, itu akan membuat kita mampu bertahan menghadapi cobaan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan yang ada dalam dunia ini, saudara. Dan kita akan bisa mengakhiri sampai ke garis finish, saudara. Ketika murid-murid Tuhan mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, oh dahsyat sekali, saudara. Mereka begitu dengan beraninya, mereka memberitakan firman, saudara, dan mereka mengakhiri hidup mereka sampai kepada garis finish. Mari saudara yang sangat dikasihi Tuhan, rindukan engkau pada pagi hari ini
kita terima kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang dalam diri kita, genaplah firman Allah berkata, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Kalau saudara dan saya engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, engkau tidak pernah sendiri lagi, karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Kalau dulu pada zaman murid-murid Tuhan Yesus ada secara fisik, tapi sekarang saudaraku, dia ada di dalam roh dan dia ada di dalam diri saudara dan saya. Amin, saudaraku. Saya rindu pagi ini, saudara. Kalau tanpa Roh Kudus kita aman, tanpa Roh Tuhan, saudaraku, peperangan kita, pergumulan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan dan pergumulan kita melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Saudaraku, satu contoh aja sederhana, virus COVID-19 ini, saudaraku, itu tak terlihat. Musuh ini tak terlihat, saudaraku. Kalau kita lihat, kita bisa berjaga-jaga. Kalau kita tahu, oh si A ini, si B ini, oh kita bisa proteksi diri. Tapi ini virus tidak terlihat, kasat mata, saudaraku. Sama seperti penguasa yang ada di udara, roh jahat, saudaraku. Kalau saudara dan saya tidak diperlukan oleh Roh Kudus, saudaraku, haleluya. Ibarat kata kapal tanpa layar, ibarat kata mobil bagus tanpa bensin, saudaraku. Saya rindu gereja kita semua diperlukan oleh Roh Kudus. Dan saya mau katakan, Roh Kudus adalah berkat yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Baik, saudaraku, sehingga genap firman Allah berkata, roh dalam diri kita lebih besar dibanding dengan roh yang ada dalam dunia ini. Saya berdoa seluruh sidang jemaat Tuhan, lewat Tuhan Yesus naik ke surga, dia curahkan rohnya kepada kita. Rindukan kau hari ini. Mari saudara, engkau yang rindu ambil keputusan. Engkau yang rindu, mari bersama-sama kita mau angkat hati jiwa roh kita. Kita katakan, Tuhan berikan. Karena kita tahu tanpa roh Tuhan, tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Yesus, kita tak bisa berbuat apa-apa. Bersama dengan Roh Kudus, haleluya, kita akan bisa melewati semua tantangan masalah pergumulan yang ada dalam dunia ini. Dan kita siap menanti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali dan menjemput gerejanya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita, saudaraku. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kalau bisa di rumah saudara atau dimanapun, di ruang tamu atau dimanapun, mari kita membagi berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, panggil nama Tuhan, panggil nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku akan mengirim kepadamu janji Bapa, tapi tinggal dalam kota ini sampai engkau diperlengkapi kekuasaan dari tempat yang tinggi, saudara. Tinggal di kota ini, inilah karantina, saudaraku. Dan ketika murid-murid mereka berdoa di Lote Yerusalem, mereka karantina diri pada waktu itu. Tuhan curahkan rohnya kepada mereka. Dan sejak saat itu mereka berubah. Ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, tiba-tiba mereka berbahasa roh, berbahasa lidah. Haleluya, haleluya. Sebentar lagi kita akan melihat kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Untuk supaya kita bisa bertahan sampai ke situ, saudara. Mau nggak mau, saudara dan saya, kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Tuhan yang memampukan kita, menguatkan kita. Di saat engkau lemah, di saat kau berbeban berat, Roh Kudus memberikan penghiburan kekuatan kepada kita. Di saat kau menghadapi musuh yang tidak kelihatan, disitulah Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Power, dunamos. Kuasa untuk apa, saudara? Kuasa untuk menghadapi musuh-musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh-musuh kita adalah roh jahat yang ada di dunia. Mari saudara, angkat tanganmu. Haleluya. Siapa yang rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus? Saya berdoa supaya pagi ini Tuhan curahkan rohnya kepada saudara. Haleluya. Terima kasih. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan.
berikan sayap burung Raja Wali kepadamu untuk menghadapi cobaan tantangan dalam hidup ini. Amin, amin, amin. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi menyambar badai. Mari nyanyikan pujian ini saudaraku, sampai kita mau mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan berlindungan. Yes, amin. Tapi pagi ini Tuhan, firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa ada satu pribadi yang akan memberikan kami kekuatan dan memampukan kami berjalan di dalam dunia ini Tuhan, di dalam menanggung banyak perkara adanya. Kami tidak pernah sendiri. Kuasa Roh Kudus dicurahkan atas hidup kami dan kuasa Roh Kudus memampukan kami berjalan bersama-sama. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji firman-Mu. Mulai hari ini Tuhan, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam menanggung berbagai perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Engkau akan menyertai kami sampai langkah hidup kami yang terakhir padanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi segenap umat-Mu pada pagi hari ini. Apabila ada yang sakit, biarlah tangan Tuhan menjamah menyembuhkan dengan sempurna. Yang berbeban berat, Engkau angkat bebannya Tuhan. Bahkan Tuhan, mungkin ada yang setiap hari mengalami duka cita, Engkau gantikan dengan sukacita yang daripada Engkau adanya. Kami percaya kuasa-Mu sudah dicurahkan atas setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini, sehingga Tuhan, hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Amin. Bersama dengan Yesus kami bisa melakukan berbagai perkara adanya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu di dalam setiap usaha pekerjaannya Tuhan. Jaga lindungi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dengan kuasa-Mu Tuhan dari wabah yang sedang melanda saat
saat ini Tuhan. Kami percaya itu terjadi di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau ada di dalam hidup kami. Amin. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami, lepaskan bangsa kami dari wabah yang sedang melanda saat ini. Sehingga Tuhan segala aktivitas boleh kembali berjalan normal. Berkati hamba-Mu, berkati yang sudah melayani, baik WL, tim musik, singer, semuanya Tuhan, Engkau memberkati senantiasa. Dan Tuhan, kami selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Siang dan malam naungan-Mu terjadi buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu, siapkan dirimu untuk menerima berkat di akhir ibadah online kita. Saudara-saudaraku, dimanapun kau berada, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus turun kepada kita semua. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat perlindungan, berkat penyertaan, berkat kesehatan kepada kita semua. Dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan kembali berjumpa pada minggu akan datang. Tuhan Yesus berkati.